channel YouTube aku, Nini Hastuti. Teman-teman semua, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah buku yang merupakan memoriam dari Syekh Ali Jaber, karya Malik Mughis, Baskara Apradana, Luqman Al-Hakim. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam identitas bukunya. Penampakan dari buku Syekh Ali Jaber, judul Kisah Perjuangan dan Inspirasi Syekh Ali Jaber. Ini dirilis pada tahun 2021. Ini memiliki 226 halaman. Ini diterbitkan oleh penerbit Checklist, diterbitkan di Yogyakarta. Ini ditulis oleh Malik Al-Mughis, Baskara Apradana, Luqman Al-Hakim. Ini menceritakan kisah perjuangan dan inspirasi Syekh Ali Jaber mulai dari masa kecil hingga wafatnya. Ali Jaber berasal dari keluarga yang sederhana dan orang tuanya bukan dari kalangan terpandang ya teman-teman. Walaupun Syekh Ali Jaber berasal dari keluarga yang biasa saja, namun ayah beliau didikannya keras di bidang agama seperti sholat, puasa, mengaji, dan lain-lain. Ini pun sempat bingung atas kerasnya didikan ayah beliau perihal agama. Padahal ayah beliau bukanlah ulama. Namun semakin dewasa, beliau semakin mengerti tujuan baik di balik kerasnya sikap sang ayah. Didikan keras sang ayah perihal agama membuat Syekh Ali Jaber haus akan ilmu agama. Ini terbukti pada usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber telah mampu hafal 30 juz Al-Quran. Dan pada saat beliau usia 13 tahun, beliau telah dipercaya untuk mengimami salat berjamaah di salah satu masjid di Madinah. Lepas lulus pendidikan tingkat aliyah itu setingkat SMA ya teman-teman, Syekh Ali Jaber memutuskan untuk lebih memperdalam ilmu dan ajaran Islam. Guru Syekh Ali Jaber yaitu diantaranya ada Syekh Muhammad Ramadan. Beliau ini adalah Ketua Majelis Tahfiz Masjid Nabawi. Selanjutnya Syekh Said Adam, beliau Ketua Pengurus Makam Rasulullah. Kemudian ada Syekh Abdul Bari As-Subaiti, beliau Imam Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya ada Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qari, beliau Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah, dan masih banyak lagi syekh-syekh lainnya yang juga orang penting dan banyak ilmunya. Salah satu kakek dari Syekh Ali Jaber berasal dari Bumi Ayu, Jawa Tengah, membuat Syekh Ali Jaber ingin berdakwah di Indonesia. Syekh Ali Jaber membawa serta istrinya yaitu Nadia ke Indonesia, yaitu ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok, Syekh Ali Jaber menjadi guru ngaji serta mengajar hafalan Al-Quran di masjid-masjid. Tanpa sengaja bertemulah Syekh Ali Jaber ini dengan Ustadz Yusuf Mansur, yang saat itu adalah merupakan Ustadz kondang ya teman-teman, yang membuat Syekh Ali Jaber ini terkenal di mana-mana dan sering tampil di televisi mengikuti Ustadz Yusuf Mansur. Inilah yang membuat banyak orang mengagumi dakwah Syekh Ali Jaber. Pada suatu kesempatan dalam perjalanan dakwah Syekh Ali Jaber ingin memberikan kejutan kepada salah satu anak yang telah hafal Al-Quran. Barangkali ada yang mau meminjamkan ponsel untuk bersuah foto dengan anak tersebut. Sedang menunggu jamaah yang bersedia meminjamkan ponsel, dengan cepat seorang pemuda naik ke panggung. Mengira pemuda itu maju untuk meminjamkan ponselnya kepada Syekh. Tak diduga pemuda itu menuju tempat Syekh Ali Jaber dan langsung menghunuskan sebilah pisau. Ia mengincar dada Syekh Ali Jaber. Beruntung Syekh Ali Jaber cepat menyadari dan refleks. Ia menggerakkan badan ke sebelah kirinya. Namun beliau memilih menghentikan kemarahan para jamaah yang sedang memukuli pemuda itu dengan rasa kasihan kepada pemuda itu. Ya Allah, luar biasa indahnya akhlak Syekh Ali Jaber ini ya teman-teman. Pada akhir hayatnya, Syekh Ali Jaber terkena COVID-19 yang menyebabkan tubuhnya lemah dan kemudian sembuh dari COVID-19. Namun
Penyakit komplikasi yang beliau derita muncul dan menyebabkan Syekh Ali Jaber meninggalkan kita untuk selama-lamanya pada Kamis 14 Januari 2021. Namun sebelum beliau meninggal, beliau tetap banyak berbuat kebaikan untuk umat muslim di Indonesia, yang semoga kelak menambah pundi-pundi amal beliau di akhirat ya. Amin amin ya robbal alamin. Buku ini penulis banyak menampilkan quotes-quotes dari Syekh Ali Jaber, di mana quotes-quotes ini nantinya bisa menambah cakrawala dan wawasan pembaca. Aku merupakan pembaca yang tidak hanya menyukai cerita-cerita yang menambah wawasan, namun juga menyukai quotes-quotes di dalam buku yang sering menambah semangat dan pengalaman. Quotes di buku ini disajikan oleh penulis berupa nasihat-nasihat dari Syekh Ali Jaber. Di sini penulis menampilkan 50 nasihat pada halaman pertengahan hingga akhir. Nasihat dan quotes inilah yang menurut aku membuat buku ini menjadi unik dan menarik. Nah, ketika saat ini kita tidak dapat lagi mendengar kajian dakwah beliau, namun di buku ini kita dapat merasakan kedekatan dengan beliau dan juga dapat belajar dari kisah beliau. Beberapa quotes dan nasihat yang aku pilih dari buku ini yaitu yang nasihat yang pertama atau quotes yang pertama yaitu, kebahagiaan itu ibaratnya kupu-kupu. Jika kau mengejarnya, ia melarikan diri darimu. Tapi jika kau duduk dengan tenang, ia akan turun ke tanganmu. Maka bersabarlah, karena sabar itu indah. Nah, nasihat dari Syekh Ali Jaber ini kalau kita renungin bener banget gak sih teman-teman? Terkadang kita mencari-cari dan mengejar kebahagiaan tapi tidak kita dapatkan. Namun ketika kita bawa tenang dan sabar, gak taunya kebahagiaan itu datang sendiri ya teman-teman. Kemudian nasihat yang kedua atau quotes yang kedua yang diberikan oleh Syekh Ali Jaber ini yaitu, jangan kau bebani dirimu dengan memikirkan ucapan orang tentangmu. Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu dan itu sudah cukup bagimu. Oleh Syekh Ali Jaber. Merenungkan nasihat ini bisa menenangkan banget loh teman-teman. Bayangin aja di saat perkataan orang lain yang kadang ya menusuk hatimu dan berkata hal-hal yang bukan dirimu, namun kamu yakin Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Masya Allah, jadi tenang ya teman-teman. Dan nasihat selanjutnya yaitu nasihat ketiga yang aku ambil dari 50 nasihat yang disajikan oleh Syekh Ali Jaber ini, yaitu yang ketiga, jangan sampai satu kesusahan menjadikan dirimu melupakan 1000 kenikmatan. Oleh Syekh Ali Jaber. Relate banget ya teman-teman dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita sedang dalam kesulitan, kok kitanya malah mengeluh. Kemudian kita bilang ke Allah, kok sulit banget ya Allah. Padahal kalau kita bersyukur, kesulitan belum ada apa-apanya dibandingkan 1000 kenikmatan yang udah Allah kasih ke kita. Ini aja nih, ketika kita menangisi sepatu yang hilang, kita malah lupa mensyukuri 2 kaki indah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Teman, nasihat selanjutnya yaitu nasihat yang keempat yang aku ambil dari buku ini yaitu, ubahlah dunia dengan senyuman, jangan biarkan dunia yang mengubah senyumanmu. Oleh Syekh Ali Jaber. Kita renungkan nasihat atau quotes ini dalam banget maknanya ya teman-teman. Jangan sampai kerasnya dunia membuat senyummu hilang, namun hadapilah dengan senyuman agar dunia yang keras berubah perlahan menjadi dunia yang lembut kepadamu berkat kekuatan senyummu. Tuh, tersenyumlah ya teman-teman agar kamu bahagia dan jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Nasihat yang kelima yang aku ambil dari buku Syekh Ali Jaber ini yaitu, teruslah berharap lewat doa seakan-akan kamu tidak mengenal solusi selain dirinya. Doa menjadi teman yang sempurna untuk mengiringi langkah usaha seorang hamba. Teruslah berdoa sembari berusaha meraih cita-cita, sebab doa itu seperti kayuhan sepeda, makin sering dipanjatkan, makin dekat dengan tujuan. Selanjutnya, nasihat yang keenam yang aku ambil dari buku ini yaitu, setiap kebaikan yang engkau kerjakan akan mendapatkan perlindungan Allah, pahala dan jalan keluar dari kesulitan.
Mungkin kebaikanmu dilupakan orang lain, tetapi Allah tidak akan pernah lupa, oleh Syekh Ali Jaber. Nah, bagi teman-teman yang udah berbuat baik tapi dilupakan dan dibalas dengan yang tidak baik, tenang aja ya teman-teman. Manusia boleh lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Allah akan membalas kebaikanmu dengan cara Allah. Oke, itulah beberapa nasihat dan quotes yang aku ambil dari 50 quotes atau nasihat yang dijabarkan pada buku Syekh Ali Jaber ini. Semoga bermanfaat dan berguna ya bagi teman-teman. Sekian review buku Kisah Perjuangan dan Inspirasi Syekh Ali Jaber. Bagi teman-teman yang tertarik dan ingin tahu secara rinci bukunya, jangan lupa beli bukunya ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum.